melihat di dalam ayat yang ke-6, Yosua pasal 23, ayat 6c sampai dengan ayat yang ke-7. Yosua berkata kepada bangsa Israel, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Kalau kita ingin mengalami kemenangan pada masa-masa ini, kita harus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Ini tidak bisa ditawar, karena ini merupakan perintah Allah. Hendaklah kamu kudus sama seperti Allah itu kudus atau aku kudus. Firman Allah berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengarkan, untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan saudara pada masa-masa ini. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengarkan doa yang kita naikkan. Doa memohon pertolongan. Tetapi sesungguhnya segala kejahatan, segala dosa, atau dalam kata lain, karena kita tidak hidup di dalam kekudusan, maka itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai ayat 16. Kebenaran firman Tuhan yang sering kita kutip menjadi ayat hafalan. Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Di bawah kepaknya dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam malam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan kepada orang fasik. Sebab Tuhan telah kau jadikan sebagai tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Maka malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah akan menjauh dari kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan padaku. Amin. Firman Tuhan yang bagus. Firman Tuhan yang memberi janji perlindungan ilahi kepada orang-orang yang percaya pada masa-masa ini. Tetapi firman Tuhan ini tidak berdiri sendiri. Ada harga yang harus kita bayar. Kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan. Sebagai penolong dalam kesesakan satu-satunya. Dan kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-15, dia memberitahukan kepada kita siapakah orang yang layak untuk bisa berdiam di Allah yang maha tinggi. Siapakah ya orang yang dapat bergaul dengan Allah? Siapakah orang yang bisa berada di tempat kudusnya Tuhan? Dalam Mazmur pasal yang ke-15, Daud berkata, siapakah orang yang akan menumpang di dalam kemahmu? Ia akan naik ke gunungmu yang kudus. Daud berkata, hanya orang yang berlaku tidak bercela. Hanya orang yang melakukan apa yang adil.
Hanya orang yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Hanya orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Memandang hina orang yang tersingkir. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Itu yang akan berdiam. Itu yang akan diterima oleh Tuhan. Bahkan selanjutnya dia katakan, orang yang memegang sumpah walaupun dia harus rugi. Kemudian orang juga yang tidak memberikan pinjaman dengan memakan riba. Saudara membaca dalam ayat-ayat ini. Kemudian dia juga katakan, orang yang tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Dalam ayat yang terakhir, perhatikan apa yang disampaikan oleh Daud. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, Daud berkata, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita melakukan kebenaran-kebenaran ini, kita tidak akan goyah dalam hal apapun juga. Kita tetap akan kuat, kita tetap akan berdiri tegak dalam masa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Mazmur 91 itu akan digenapi kalau saya dan saudara hidup dalam kekudusan, dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan.